Pemirsa Nawacita TV, kembali lagi bersama saya Cornelius Cek Fakta. Kali ini pemirsa kita akan wawancara eksklusif dengan Karungkit Pengayoman Dr. Umu Salamah yang biasanya saya di wawancara dokter, sekarang saya wawancara dokter. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bapak. Baik, dokter, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan buat kita. Sebelum kita melanjutkan wawancaranya, pertama kali boleh dokter memperkenalkan diri dulu, nanti baru kita diskusikan lebih lanjut. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Saya Dr. Umu Salamah. Alhamdulillah sejak tahun 2020 saya diamanahkan menjadi Kepala Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, yaitu salah satu satker di Kementerian Hukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Saya sudah menikah, anak saya 3. Saya mulai bekerja di Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2003, yaitu di CPNS menjadi dokter muda di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Alhamdulillah, sebelum mendapat amanah di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ini, saya menjadi Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan di Direktorat Kesehatan dan Rehabilitasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama 7 tahun. Kemudian di sini saya di tahun ketiga. Mungkin itu dulu sementara. Baik, Dokter Umu Salamah ya. Siap. Terima kasih banyak perkenalan singkat. Dokter pertama kali menjabat sebagai dokter di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah di Lembaga Kelas 1 Cipinang. Lembaga Kelas 1 Cipinang. Nah, sekarang sudah menjadi Karungkit Siap. Pengayoman DKI. Iya. Nah, kira-kira mulai dari tahun berapa dan program apa saja yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Pengayoman ini? Silakan, Dok. Baik. Di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ini kebetulan merupakan sebuah rumah sakit satu-satunya di Kementerian Hukum dan HAM. Saya menerima amanah di tahun 2020, kebetulan saat itu kita sama-sama sedang pandemi. Ya, ya. Nah, saat itu menjadi tugas kami untuk menjadi barometer untuk pencegahan atau penanggulangan COVID khususnya untuk warga binaan di Lapas Rutan DKI Jakarta. Ya, ya. Kalau tadi Bapak sampaikan program-program apa saja, saya boleh bercerita tentang Silakan, Dok. Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ini. Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ini adalah rumah sakit yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM, Ya. mulai dari kalau berdirinya dibangunnya itu dari 2005 sampai 2009 pembangunan, Pak. Oke. Tapi kalau tim percepatan, sehingga singkat cerita 2011 ada Permenkumham, yaitu organisasi tata kelolanya, menjadi satker Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2011. Di dalam pasal 3 disebutkan bahwa tugas dan fungsi Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ini adalah memberikan pelayanan prima, meningkatkan derajat kesehatan kepada narapidana, keluarga, pegawai, dan masyarakat umum. Bahkan kepada detaini imigrasi. Jadi sangat luas sebenarnya visi dan misi ORTA yang diberikan kepada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang. Baik. Namun, karena sebuah rumah sakit kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, maka izin operasionalnya keluar saat itu adalah tipe D. Tipe D? Ya, di 2011. Nah, kalau saya meneruskan estafet dari Dr. Tuti yang pertama, kemudian Dr. Daniel, dan saya adalah yang ketiga. Jadi saya bicara di tahun 2020. Saat itu amanahnya adalah kita belum bekerja sama dengan BPJS. Syarat BPJS adalah terakreditasi. Sehingga pada saat itu ketika menerima estafet dari Dr. Daniel, saya mengajak teman-teman di sini untuk ayo kita bisa mendapatkan penilaian akreditasi yang diharuskan oleh BPJS tersebut. Ternyata itu adalah sebuah cara saya untuk diberikan kemudahan oleh Allah gitu ya, untuk membuat
kerjasama dengan para nakes dan tenaga kesehatan di sini. Ya. Programnya yang pertama adalah kita harus ada izin operasional. Ya. Itu syarat dari akreditasi. Kemudian para dokter dan para nakesnya harus memiliki surat izin praktek. Oke. Nah, alhamdulillah kita bekerja sama semuanya, semua nakes dan para medisnya harus memiliki surat izin. Ya. Itu mulai dari dokter spesialisnya sampai perawat tingkatannya. Kemudian sebagai rumah sakit kita memiliki layanan medis dan penunjang medis, Pak. Oke. Nah, alhamdulillah Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ini ada poliklinik, dari poliklinik umum dan dokter gigi serta spesialis. Oke. Awalnya spesialisnya hanya 2, Pak. Ya. Tapi syarat sebagai akreditasi, saya sambil sekalian saya kasih tahu before afternya kenapa kita mendapatkan akreditasi, Akreditasi, ya, Pak. ya. Awalnya cuma 2, namun syarat untuk sebagai layanan rumah sakit tipe D dan mendapatkan akreditasi harus memiliki 4 minimal Dokter layanan spesialis. dokter spesialisnya. Oke. Yang pertama adalah layanan dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Kita memiliki 2 dokter spesialis penyakit dalam dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, kita ada spesialis bedah. Ya. Saat itu kita belum punya. Kemudian spesialis obstetri, jadi kebidanan, kandungan. Nah, satu lagi adalah anak. Nah, 3 spesialis ini kita belum punya waktu itu. Oke. Kita ada spesialis paru, neurologi, itu milik petugas kita. Nah, caranya alhamdulillah kami didukung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kami dibantu untuk merekrut dokter spesialis ini. Dan karena CPNS kan tidak bisa seketika ya, Pak. Jadi kita menggunakan mekanisme PPNPN. Alhamdulillah 4 spesialis itu terpenuhi dan itu menjadi syarat penilaian akreditasi. Kedua, kemudian rawat jalan, tadi ada perawatan rawat inap. Ya. Kami memiliki instalasi IGD, unit gawat darurat yang selama 24 jam. Oh, sekarang 24 jam. Sejak 2020 itu kita 2024 jam. Sebelumnya? Belum, Pak. Belum, oke. Karena tadi memang kekurangan SDM dan spesialis tadi. Ya. Nah, sejak 2020 kami membuat sistem IGD itu harus 24 jam. Kemudian kita ada rawat inap mulai dari umum dan rawat inap warga binaan. Ya. Sesuai dengan peraturan dari BPJS, kalau kita ada 100 kelas D itu 50 hitungannya, Pak. Kelas 50 bed. Maka kita harus ada kelas 1, kelas bangsal, HCU harus memiliki 10% dari jumlah bednya, berarti 10 dari 50 ya, jadi harus 5. Kemudian ruang perawatan umum, gitu. Jadi kita ada miliki ruang kelas 1, Pak. Kelas 1 itu 2 bed, satu kamar 2 bed, gitu. Kalau kelas bangsal, kelas 3, kita ada bangsal, satu bangsal itu 12 bed. Gitu. Nah, itu ada di kita memiliki. Kemudian selain pelayanan medis, kita ada pelayanan penunjang, Bapak. Sebelum lanjut ke sana, Dok, kondisinya dokter tadi menyinggung perihal pertama kali jadi kepala rumah sakit di sini pada saat lagi dilanda COVID. Betul. Nah, apa yang dokter rasakan pada saat itu ketika diberikan tanggung jawab? Betul, Pak. Dan disodorkan dengan informasi ada COVID-19. Betul, Pak. Menurut saya, tadi saya bilang saya hikmahnya banyak ketika saya diamanahkan COVID. Yang pertama, ketika melanda COVID, semua bangsa bahkan dunia kan mengalami sulitnya bagaimana kita menangani, apalagi khususnya rumah sakit ini minim sarana prasarana, minim SDM. Tapi karena belajar dari semangat pejuang nakes seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ini, kami bekerja sama dengan Pemda, Pak, Dinas Kesehatan DKI, DKI, khususnya di Sudin Kesehatan Jakarta Timur karena kita wilayah Jakarta Timur, sama Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
kami selalu melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Di situ sudah tercantum surat edarannya, khusus rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan, Pak. Oke. Jadi waktu itu, tadi saya bilang bahwa perawatan kami ada di gedung 1 dan gedung 2. Karena gedung 1 ini sebenarnya adalah untuk umum, tapi karena kita ada saat itu COVID, membutuhkan perawatan khusus, diisolasi harus beda dengan lawat biasa, karena 56 kalau nggak salah saat itu ada dirawat inap gedung 2. Jadi saya izin dengan pimpinan, saya membuat gedung 2 ini menjadi rawat isolasi COVID untuk narapidana. Tapi pada saat itu memang ada pasien COVID-19 dari WBP? Awalnya memang ada, Bapak, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jakarta. Oke. Kalau nggak salah kasusnya 3 saat itu. Ya. Nah, saya diperintahkan untuk membantu untuk merujuk ke sini untuk mencegah penyebaran seluruh lapas rutan, gitu. Nah, kemudian kan nggak bisa kita pungkiri ya, Pak, COVID ini kan ada range-nya. Apalagi ketika Delta, nggak bisa kita menghindari kita tertular gitu ya, Pak. Betul. Nah, selain screening, SOP yang dilakukan di lapas rutan mengurangi kunjungan dan sebagainya, kami tugasnya adalah mendiagnosa lebih dini. Oke. Jadi kami diberikan amanah, kami kerjasama dengan Rumah Sakit Wisma yang untuk penanganan COVID. Kami juga di suku dinas, jadi kami menjadi tempat untuk pemeriksaan COVID, Pak, PCR kita. Jadi kita lakukan di sini dan kita ada laboratoriumnya. Oh, di sini ada laboratorium pada saat. Ya, oke. Alhamdulillah dengan semangat yang baik kita bisa menekan itu, dan ketika ada screening gejala untuk COVID lalu dikirim ke kita, Bapak. Walaupun kan menunggunya 1 minggu gitu ya, Pak, untuk pemeriksaan diagnosa pastinya. Akhirnya habis itu setelah tidak ada gejala baru kembalikan lagi ke lokasi. Alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bisa menekan angka COVID-19. Itu salah satunya tugas kami, Bapak. Oke, terkait dengan itu, dokter tadi sempat menyampaikan bahwasannya di sini pasien itu ada warga binaan, ada pegawai itu sendiri, dan masyarakat umum. Seberapa besar keinginan masyarakat umum untuk berobat di sini, sehingga bagaimana dengan fasilitasnya bisa disampaikan ke masyarakat kita, sehingga minimal warga sekitar Cipinang ini bisa jadi rujukan juga untuk berobat di sini. Betul. Ya, tadi saya sudah bilang, Bapak, karena setelah kita mendapatkan akreditasi, stepnya adalah kita bekerjasama dengan BPJS. Kalau kemarin mungkin belum banyak di sini karena tidak bisa mengakses BPJS. Gitu. Alhamdulillah setelah kita mendapatkan akreditasi BPJS juga kita menandatangani kerjasama dengan BPJS. Memang dimulai dengan perawatan di rawat jalan, Bapak. Tadi pasien-pasien 4 spesialis itu sangat banyak. Nah, yang paling banyak memang kita tuh kalau umum gigi, rehabilitasi medik, Pak, kita ada fisioterapi. Itu banyak. Dan alhamdulillah dari 2020, 2021, 2022, 2023 itu ada peningkatan. Nah, cuma memang kita masih ada kendala sedikit, Bapak, di mana spesialis bedah dan objin goals-nya adalah ketika ada pasien yang memerlukan tindakan operasi, dia belum bisa kita tangani di sini karena kita ruang operasinya dan ruang melahirkannya masih belum ada. Tapi dalam proses oleh pimpinan untuk bertahap untuk meningkatkan sarana prasarana. Mudah-mudahan kalau 2024 ini ruang operasi dan ruang melahirkan kami ada, saya percaya BPJS kami bisa lebih meningkat lagi. Gitu. Tapi artinya itu dari sisi peralatan operasinya, sarana operasi. Tapi bagaimana kondisi gedung? Apakah sudah dipersiapkan? Tinggal nanti kalau misalnya sarana prasarana sudah ada, tinggal dialokasikan ke sana. Ya memang sejalan ya, Pak. SDM-nya juga gitu ya, Pak. Tapi saya percaya kalau kita membangun sebuah sistem, baik itu sarana prasarana maupun SDM yang baik, itu akan meningkatkan pelayanan primanya lebih meningkatkan lagi. Insya Allah sih kita duduk bareng. Kebetulan kemarin juga kami ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan
BPJS juga kita undang terkait revisi PP terkait tarif rumah sakit Rumah juga sakit, Bapak. ya. Dan memang kalau kemarin kami masih menggunakan PP tersebut, namun kita masih bingung nih, kita menggunakan mana. Nah sekarang Kementerian Hukum dan HAM mau menetapkan kita boleh menggunakan Perda Pak, sehingga warga masyarakat di sini dengan tentunya meningkatkan media sosial, kita mensosialisasi ini layanan ini ada makin banyak dengan biaya tarif yang lebih murah, mungkin itu bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat untuk ke sini. Seperti itu Bapak. Oke, perihal pasien WBP ini, kondisinya apakah hanya sekitar Jakarta atau memang ada pasien rujukan misalnya dari WBP dari berbagai daerah untuk ke sini? Seperti apa? Sesuai dengan surat edaran tentang mekanisme rujukan narapidana tahanan, sebenarnya rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan seluruh Indonesia, Bapak. Oke, seluruh Indonesia. Betul, misalnya warga binaan yang dari kantor wilayah yang harus melakukan tindakan operasi di rumah sakit khusus jantung atau kanker yang ada di Jakarta, biasanya secara mekanisme mereka mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tapi dititipkannya di kami. Oke. Sebagai mempermudah akses antara ke rumah sakit jantung atau rumah sakit Darmais, dalam hal ini ke rumah sakit Pengayoman. Oke. Nah yang kedua, rumah sakit Pengayoman ini menjadi rumah sakit rujukan TB MDR. TB MDR ini tidak hanya untuk Jakarta saja Bapak, Jabodetabek. Jadi ada wilayah Banten sama Jawa Barat. Ketika di tapi status warga binaan itu adalah masih berstatus di Lapas Rutan UPT-nya. Iya. Begitu Bapak. Jadi SDP nggak bisa ke kami Pak. Oke. Karena maksudnya, dia dari Lapas Cirebon, TBMDR, terus ke sini, dia jadi warga binaan kami. Enggak. Dia tetap menjadi warga binaan, biasanya Direktur Jenderal Pemasyarakatan memindahkan sementara menjadi Lapas Cipinang. Kenapa perlunya status itu? Karena ketika nanti sarana prasarana kami kurang memadai, misalnya harus tindakan dan sebagainya, dia harus dirujuk ke rumah sakit rujukan lebih tinggi dari kami. Pengawalannya adalah dari Lapas Kelas 1 Cipinang. Seperti itu, Bapak. Artinya setiap pasien rujukan tidak langsung ke sini, tetapi melalui direktorat dulu. Statusnya, Bapak. Statusnya, tapi disponnya ke sini. Oke. Begitu. Nah, perihal yang lain, Dok, kita berbicara masalah BPJS tadi ini. Siap. Artinya dengan semangat bersama para nakes, kondisinya mendapatkan yang namanya akreditasi, yang tadinya keinginan cuman yang penting lulus. Tetapi di sini saya baca ada terkait kelulusan paripurna. Alhamdulillah. Ya, paripurna. Nah, apa sih yang membuat akreditasi memberikan akreditasi paripurna sehingga yang tadinya tujuannya yang penting lulus tapi dapat malah yang terbaik? Siap. Nah, apa yang membedakan Rungkit Pengayoman dengan yang lain sehingga Rungkit Pengayoman yang bisa dapat paripurna? Baik, terima kasih Bapak. Baik, dalam hal ini mungkin kalau tidak kita mulai, kita nggak tahu gimana susahnya proses akreditasi, Pak. Saya percaya dua senior saya sebelum ini sudah berupaya untuk itu. Khususnya Dr. Tuti, karena beliau adalah memulai untuk satker pertama, saya yakin sulitnya beliau untuk memanajemen baik itu SDM maupun link semuanya. Karena perdana ya? Betul. Nah, kalau Dr. Daniel mungkin beliau 7 tahun di sini, beliau juga sudah berupaya untuk itu, tapi karena yang dinilai ini 16 bab, Pak. 16? 16 bab. Oke. Kalau WBK 6. Area ini perubahan. 16? Ini 16, Pak. Jujur ketika saya membaca, ya agak pointersnya ya, bisa nggak gitu ya. Tapi saya percaya tidak ada yang nggak bisa kalau kita nggak mulai, Pak. Makanya tadi Bapak sampaikan, saya bilang sama tim kami, tim akreditasi, kita mulai aja dulu, kita ujian aja dulu.
masalah hasil kita serahkan Next. sama Allah, gitu, serahkan sama Tuhan. Tapi untuk mencapai itu kita harus kerjasama. Nah, kenapa kita dinilai ini? Menurut saya, kalau setelah kita lewatin ya Pak, kalau awalnya sih saya juga deg-degan, aduh gimana gitu. Kami nilai 16 Pak. Dari 16 bab itu ada 2 yang nggak bisa kita penuhi karena tadi sarana prasarannya, jadi ruang OK itu ada penilainya Pak. Oke. Tapi intinya adalah kalau saya lihat lembaga akreditasi rumah sakit ini adalah menilai prosesnya Pak. Oke. Dan nilai paripurna ini minimal lebih dari 80% elemen-elemen dari terpenuhi. 16 bab itu terpenuhi. Oke. Gitu Pak. Minimal 80%. Ya. Oke. Sebenarnya Dr. Daniel itu 2019 harusnya mendapatkan jadwal akreditasi Pak. Tapi karena saya kurang tahu tadi mungkin belum siap dan sebagainya, akhirnya mengajukan komisi akreditasinya untuk mundur 2020. Waktu itu kebetulan April rencananya saya menerima amanah itu, tapi karena COVID saya dapat surat dari komisi akreditasi bahwa belum bisa dilaksanakan karena tidak bisa daring, harus dilihat gitu. Alhamdulillah 2022 baru pelaksananya Pak. Nah, saya belajar dengan waktu yang ada, saya menguatkan tim, alhamdulillah berproses. Intinya adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien Bapak yang dinilai dalam akreditasi. Itu semua dinilai dari manajemen, SDM, sarana prasarana sampai layanan. Dan itu membutuhkan keseluruhnya Pak. Mulai dari tadi Bapak bilang satpam, petugas kesehatan lingkungannya yang bersih-bersih, sampai gizi dan semuanya, semua elemen. Pemadam kebakaran juga harus siap Bapak, pokoknya semuanya. Dan alhamdulillah hasil ini memang sangat buah dari kebersamaan kami, yakin bahwa kami bisa lulus dan alhamdulillah dapat paripurna. Jadi alhamdulillah total jumlah penilaiannya kita lebih dari 80% dan masuk kategori paripurna. Nah, terkait 2 item yang belum memenuhi kriteria tadi kan kondisinya masih di angka 80%. Betul. Nah, bagaimana dukungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perihal kekurangan tersebut, 2 item tersebut, bagaimana dukungan sehingga ke depan jangan di angka 80, tapi minimal 95 gitu kan. Amin. Ya, tadi Bapak 2 hal itu adalah yaitu di ruang operasi dan melahirkan. Mekanismenya kami sebagai Satker selalu mengajukan. Tentunya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah mengajukan untuk peningkatan sarana prasarana ini, tapi berproses kan Bapak. Kemudian SDM, mudah-mudahan CPNS yang akan direkrut, nanti kita harus menambah lagi untuk Rumah Sakit Pengayoman Cipinang. Dan saya yakin semua pimpinan kami, bahkan Kementerian Bapak Menteri sendiri, ketika saya dapat kesempatan untuk berdialog di hari kemerdekaan, beliau sangat mensupport itu. Waktu itu memang kita 2020 pas COVID itu belum mendapatkan dan beliau memberikan support. Ayo dokter, pasti bisa menang, bisa lulus. Lulus ya. Dan alhamdulillah ini menjadi laporan Bapak Dirjen Pas kepada Bapak Menteri bahwa kita paripurna loh, bukan lulus hanya 1 bintang saja. Dan mudah-mudahan kedepannya ketika layanan 2 layanan ini sudah ada, SDM kita lengkap, kita naik kelas nih Pak gitu. Bahkan bisa menjadi seperti rumah sakit RSPAD mungkin yang dimiliki oleh Angkatan Darat atau Polri, Polri. Mungkin mereka juga mulai dari kecil Pak. Minto Raharjo untuk Angkatan Laut dan kita pengayoman untuk Kementerian HAM. Dan insya Allah sudah ada tahapan itu Pak. Dirjen Pas sudah mulai ada uji petik untuk membuat rumah sakit pengayomannya di Nusa Kambangan. Karena kan lapasnya sudah cukup banyak dan itu menjadi wilayah luas. Prioritas internasional nasional kita untuk pemasyarakatan. Disitulah Bapak Dirjen Pas mungkin mau membuat itu, tapi Rumah Sakit Pengayoman Cipinang di barometer untuk meningkatkan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau jumlah nakes di sini berapa Dok? 247. Oh, cukup banyak juga ya, 247. Tapi bukan dokter semua ya Pak? Ya, artinya tenaga kesehatannya sekitar 247. Nah, kalau dokter sendiri berapa orang?
Dokter umumnya ada 36. Dokter spesialisnya ada 16, Bapak. Tapi tadi tidak semua ASN, Bapak. Oke. Tadi 247 ada, kalau ASN-nya 147. ASN-nya Kemenkumham. Iya. Oke. Selebihnya yang tadi saya bilang, saya nambah tenaga paramedisnya, saya nambah spesialisnya, saya nambah OB kami, saya nambah sanitasi kami, saya nambah nutrition buat gizi, karena syarat-syarat ini kan banyak, Pak. Jadi akhirnya 247 gitu, Bapak. Nah, jumlah pasien saat ini kira-kira berapa orang, Dok? Hari ini dirawat inap kita ada 48. Dari 100 bed yang kita sediakan. Kemudian kalau dari rawat jalan, kalau catatan yang sudah kami dapatkan untuk bulan September ini udah 3.427. 3.427 untuk 1 tahun. Artinya dari Januari sampai sekarang. September akhir ya, Pak. Oh, September akhir. Karena ngasihnya per akhir bulan. Data ya. Terus kami laporannya ke Dinas Kesehatan juga per triwulan gitu ya, Pak. Oh, per triwulan. Itu untuk rawat jalan. Rawat jalan tadi terpecah dengan tadi, Pak, ada gigi, ada umum. Dan kita menjadi rujukan atau satelit poli yang paling banyak itu kita adalah poli paru sama poli mawar, Bapak. Poli mawar mungkin belum banyak diketahui. Jadi untuk para pengidap ODA yang sudah bebas maupun umum, mereka kita layani dengan nama poli mawar. Poli mawar namanya. Biar tidak ada diskriminasi, biar lebih nyaman gitu ya, Pak. Jadi kita sampaikan poli mawar ada di bawah. Nah, perihal apa lagi yang ada di program dokter ke depan sehingga pelayanannya, fasilitasnya jauh lebih memadai lagi? Saya sih pengennya rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang terbaik di Kementerian Hukum dan HAM. Goals-nya sih yang tadi, Pak, pengen kelasnya naik. Saya pengennya itu. Tapi kalau kelas naik ini kan nggak bisa langsung dari D langsung B atau A. Ada proses pasti. Prosesnya. Nah, itu. Nah, kalau boleh saya memohon kepada pimpinan bahwa rumah sakit ini punya potensial untuk menjadi besar. Namun kita ini harus di supportnya tidak hanya sarana prasarana, tapi SDM-nya juga gitu ya, Pak. SDM-nya, dan kita memang harus mengikuti peraturan dari Menteri Kesehatan. Gitu, Bapak. Dan yang kedua, untuk perawatan narapidana, sudah saatnya rumah sakit ini naik kelas juga karena saya butuh orta baru untuk penanganan ketertiban dan keamanan pasien rawat inap, Bapak. Karena saya background-nya adalah dokter dan saya bicaranya adalah tentang pelayanan mutu kesehatan. Tapi kalau warga binaan yang kita rawat ini kan juga masih menjalani hukumannya. Dia harusnya juga mentaati dengan keamanan dan ketertiban, dan itu harus ada jabatan fungsional keamanan ada di rumah sakit. Sama ini kan belum ada. Mungkin itu titipan saya ingin orta ini berubah, ada kenaikan oleh pimpinan sehingga peningkatan atau cita-cita meningkatkan layanan lebih prima lagi bisa terwujud. Mungkin itu. Tapi perihal itu sudah dibuat dalam program? Sudah. Kami sudah ajukan, tapi prosesnya kan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kemenpan ya, Pak. Mungkin nanti bisa tanyakan di Direktorat Kesehatan di Jenpas. Artinya itu semestinya harus memang didorong karena kondisinya butuh dalam pelayanan, apalagi yang ditanganin kan orang sakit. Nah, semestinya dia sudah sakit, kalau misalnya pelayanan kurang baik, bukannya mendapatkan biar bisa sehat, tapi malah sakitnya bisa bertambah. Tapi saya membanggakan diri juga, survei yang dari Balitbank ya, survei yang selalu diberikan oleh kepuasan pasien, angkanya sih sangat baik, mulai dari Januari sampai ini, mulai dari 2020 sampai ada ya sangat baik lah angkanya di 17,6-an lah gitu ya, dari 18 harus diinikan. Nah, memang dari situ butuh sentuhan para pimpinan tentunya, kebijakan-kebijakan yang membuat program dokter ini semakin kuat, semakin semangat, dan semakin sukses. Perihal apa harapan kepada para pimpinan
biar ada kebijakan-kebijakan sesuai dengan program dokter pada saat ini bisa terlaksana dengan baik. Baik. Terima kasih Bapak dalam kesempatan hari ini bahwa saya mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Di momen ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan, khususnya Kementerian Hukum dan HAM yang telah membantu saya berproses mulai yang tidak terakreditasi, kita terakreditasi paripurna. Harapan saya Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ini bisa menjadi rumah sakit yang terbaik untuk Kementerian Hukum dan HAM sejajar dengan kementerian atau lembaga lainnya. Dan mudah-mudahan kami terus bisa mencapai tingkatan paripurna ini tahun demi tahun, dan 5 tahun ke depan juga kita bisa dari angka 80% bisa bahkan 90 sampai 100% tingkat paripurna. Kami siap memberikan pelayanan dengan hati dan profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Umu Salama. Siap. Semoga apa yang dokter programkan di sini bersama tim, Amin. dapat sentuhan dari kebijakan pimpinan. Amin. Ya Dan sesuai dengan ekspektasi ke depan. Mari kita suarakan bersama-sama, Dok. Artinya kami juga mempublikasikan, karena saya sudah sampaikan dari awal tadi, dulu pernah saya ke sini juga, sama ini kedua kalinya, dan saya lihat memang perbedaannya, perubahannya cukup signifikan. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Dok. Mari kita doakan bersama. Amin. Dan kami undur diri. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Dok. Pak. Yuk. Terima kasih.